Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, kemarin kita baca sampai apa ya? Sampai khos. Kita sudah baca bab am sebelumnya. Dan di kitab ini yang dijelaskan di dalam pembahasan am hanya berkisar pada bentuk sirat am. Dua hal itu cuma ya, definisi dan bentuk-bentuk sirat am untuk menyempurnakan sahabat-sahabat bisa membaca kaidah saya 102 kaidah usul fikih yang dikarang oleh Al-Ustadz Khairuddin. Nah, ketika membahas soal di sini beliau tidak hanya menjelaskan definisi dan macam-macam atau bentuk-bentuk lafadz am, tetapi juga kaidah-kaidah yang berkenaan dengan lafadz am itu. Yang masyhur kan itu ya, misalnya ma min amin illa waqad khussa minhul ba'd. Dari kaidah itu kita bisa belajar bahwa tidak setiap aturan itu bisa diberlakukan secara umum gitu. Karena ada hal-hal yang mendorong agar aturan itu tidak diberlakukan secara umum. Bisa jadi aturan itu tidak bisa diberlakukan secara umum karena orang-orang yang dikenal tidak bisa menjalankan aturan itu. Aturan untuk orang dewasa tentu tidak bisa diberlakukan untuk anak-anak. Sebagaimana aturan untuk anak-anak juga tidak bisa diberlakukan untuk orang dewasa. Nah, ini penting. Kalau semua harus dipukul rata, ya kacau nanti. Memang kita harus memperhatikan kemaslahatan umum, tetapi hal-hal yang bersifat khusus itu juga diperhatikan. Oleh syariat sendiri begitu kan. Mana ya ibaratnya tentang kaidah yang berkenaan halaman 17. Mungkin teman-teman di sini sudah punya semuanya ya, pasti punya ya. Nah, lafzi la bi khususis sabab, yang menjadi acuan adalah keumuman suatu lafal, bukan hanya kekhususan sebabnya. Nah, itu salah populer menjadi kaidah yang ada di dalam am. Terus apalagi tarkul ijmal yanzilu manzilatal umumi fil maqal. Tidak adanya penjelasan yang rinci di dalam hukum yang global, maka diposisikan sama dengan pernyataan yang umum. Nah, itu tadi ya. Yang paling penting adalah aturan itu tidak semuanya bisa diberlakukan secara umum. Makanya nanti kita akan membaca bab khos yang secara khusus juga akan dibahas mengenai takhsisul am ya. Baik, kita mulai
halaman 38. Oh ya, tapi sebelumnya ada koreksi ya untuk bacaan yang kemarin di halaman 34 itu. Sebelum ayat masalakakum fi saqor, kemarin saya baca lakinnal ayatil muwa'adata. Saya baca begitu kemarin. Itu jelas keliru ya. Yang lebih tepat adalah lakinnal ayatil mu'idata ya. Dari au'ada, karena di atas musannif menggunakan lafaz au'ada. Tidak boleh salah tasrif ya. Salah tasrif gagal ijtihad itu. Oke, itu koreksi ya untuk bacaan yang kemarin. Nah, sekarang kita akan mulai membaca bab khos. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-khassu. Khos, lafal yang khusus. At-ta'rif, definisi dari khos. Al-khassu yuqabilul amma. Adapun lafal khos itu berhadap-hadapan dengan am. Lawannya am. Wa huwa ayil khassu lafzun la yatanawalu daf'atan aktsara min wahidin aw yatanawalu aktsara min wahidin ma'al hasri. Khos adalah lafaz yang tidak meliputi secara distributif kepada lebih dari satu, au yatanawalu atau meliputi apa lafaz itu aksaro kepada lebih ma'al hasri bersama adanya batasan. Wa hadza adapun definisi ini yashmalu ialah meliputi apa hadza al-lafzu kepada lafaz alladzi yang yatanawalu wahidan, meliputi apa alladzi wahidan kepada satu hal faqat saja, nahwu rajulin seperti kata rajulun satu orang laki-laki, au syai'aini faqat atau dua hal saja, nah ini seperti lafaz rajulaini dua orang laki-laki, au aktsara ma'al hasri atau meliputi kepada banyak hal tetapi dengan adanya batasan, nahwu salasati rijalin tiga laki-laki. Wal maksudu bit takhsisi, adapun yang dimaksud tamyizu ba'dil jumlatil lati yatanawaluhal lafdzul ammu ka ikhraji ahli dhimmah al muahadina min hukmil musyrikina fi qoulihi ta'ala faqtulul musyrikina. Yang dimaksud dengan takhsis adalah memisahkan yang meliputi hak kepada amu apa lafaz am ka ikhraji ahli dhimmah seperti mengeluarkan kafir dhimmi al muahadina yang melakukan perjanjian damai, min hukmil musyrikina dikeluarkan dari hukum orang-orang musyrik fi qaulihi ta'ala di dalam firman Allah Ta'ala faqtulul musyrikina, bunuhlah oleh kalian kepada orang-orang musyrik. Di sini kata musyrikin tidak mencakup kepada ahlul dhimmah. Wa qauluna ba'dil jumlah, adapun perkataan kami ba'dil jumlah ai la kullil jumlah, bukan seluruh kalika, karena sesungguhnya adapun itu tamyizu kullil jumlah huwan nashu ialah nasah kama sayati sebagaimana penjelasannya akan datang. Tambihun peringatan. Al khassu ghairul mukhassisi, adapun khas itu bukan mukhassis. Ada khos, ada lafadz khos, ada mukhassis. Fal khassu afraduhu ay anwa'uhu katsiratun. Adapun lafadz khos afraduhu, macam-macamnya lafadz khos, ay anwa'uhu katsiratun ialah banyak. Wal mukhassisu, adapun mukhassis afraduhu mahsuratun. Ialah adapun macam-macamnya mukhassis, mahsuratun ialah terbatas, kama sayati qoriban sebagaimana akan datang apa penjelasannya qoriban sebentar lagi. Al mukhassisu, adapun mukhassis al mukhassisu wal mukhassisu yang qasimu ila muttasilin wa munfasilin. Adapun mukhassis terbagi menjadi mukhassis muttasil dan mukhassis munfasil. Muttasil artinya nyambung, munfasil artinya terpisah. Fal muttasilu, adapun mukhassis muttasil ma la yastaqillu bi nafsihi bal yakunu madhkuran ma'al am. Ma ialah mukhassis la yastaqillu yang tidak bisa sendiri, tidak bisa mandiri apa-apa. Bal yakunu, akan tetapi yakunu ada apa ma itu madhkuran ialah disebutkan ma'al ammi bersama lafaz am. Wal munfasilu, adapun mukhassis munfasil huwa ma yastaqillu bi nafsihi wa yakunu munfaridan.
Ma ialah mukhassis yastaqillu yang mandiri apa ma binafsihi dengan dirinya sendiri, wa yakulu dan ada apa ma itu munfaridan ialah tersendiri. Anwa'ut takhsisil muttasili, macam-macam mukhassis muttasil. Fat takhsisul muttasilu, adapun takhsis yang muttasil salah satu anwa'in ialah 3 macam. Asyartu, yang pertama syarat, at-taqyidu bil wasfi, membatasi dengan sifat, al-istitsna'u dan istitsna, pengecualian. Wa ghairu hadhihi tsalatsati huwal munfasilu, adapun selain yang 3 ini huwal munfasilu ialah mukhassis munfasil. Fasyartu, adapun syarat, nahwu contohnya akrimil fuqara'a in zahadu, muliakanlah olehmu al fuqara'a kepada orang-orang fakir, in zahadu apabila mereka zuhud, menjalani kehidupan asketis. Wat taqyidu bis sifati, dan membatasi dengan sifat, nahu akrimil ulama al fuqara'a, hormatilah olehmu al ulama kepada ulama, al fuqara'a yang fakir-fakir. Ini ulama kok fakir ini? Bisa saja ya. Tapi contohnya kok ulama yang fakir, boleh ya, boleh aja. Wal istisna'u, dan istisna contohnya nahu ja'al fuqara'u illa zaidan, datang siapa orang-orang fakir, illa zaidan kecuali Zaid. Ini Zaid ini kasihan sekali. Di nahwu dia berdiri kemudian dipukul, sampai ke usul fikih dia miskin ternyata. Kasihan sekali Zaid ini. Tapi dikecualikannya, dikecualikan datangnya kan, bukan dikecualikan bahwa dia fakir ini maksudnya. Nah, hadza huwal masyhur, ini adalah pendapat yang masyhur. Wa zada ba'dul usuliyyin, dan menambah siapa sebagian ahli usul rabi'an kepada yang keempat, wa huwal ghayatu, yakni ghayah. Yang keempat dari macam mukhassis muttasil itu adalah ghayah. Wa mithaluhu, adapun contohnya mukhassis yang berupa ghayah itu, summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah oleh kalian kepada puasa itu sampai malam. Wa khamisan, yang kelima, wa huwa badalul ba'di minal kulli, yang kelima adalah badalul ba'di minal kulli, badal ba'di min kull. Wa mithalu, adapun contohnya badal ba'di min kull, akrimin nasa quraisyan, hormatilah olehmu an-nasa kepada manusia, quraisyan rupanya yang berbangsa Quraisy. Al istisna, kemudian istisna, al istisna'u huwa ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalami, adapun istisna adalah mengeluarkan sesuatu, laulahu yang seandainya tidak ada istisna, la dakhala niscaya masuk apa ma fil kalami di dalam kalam pernyataan. Nahu ja'al qaumu illa zaidan, datang siapa suatu kaum, illa zaidan kecuali si Zaid. Zaid ini selalu dikecualikan ya, tidak apa-apa dikecualikan, yang penting tidak dikucilkan gitu. Wa hadza yusamma al-istisna'ul muttasil. Wa hadza yusamma al-istisna' al-muttasil. Adapun ini ialah dinamai apa hadza kepada istisna' muttasil. Walaula ikhraju Zaidin minal qaumi la dakhala fi majihim, seandainya tidak mengeluarkan Zaid dari kaum, la dakhalan saya masuk siapa Zaid itu fi majihim di dalam kedatangan kaum itu. Wa syartul istisna, adapun syaratnya istisna, alla yura ialah tidak dilihat apa istisna itu munfasilan terpisah anil kalami al mustasna minhu, dari kalam yang berisi mustasna minhu. Bal syartu, ada akan tetapi adapun syaratnya istisna, ayyakuna muttasilan bihi, ialah harus bersambung dengan al kalam al mustasna minhu. Falau qala ja'al fuqaha tsumma qala ba'dal yaumi illa zaidan lam yasih, seandainya mengatakan siapa orang datang siapa ahli fikih, tsumma qala kemudian berkata siapa orang itu ba'dal yaumi setelah satu hari, maksudnya esoknya, mengatakan illa zaidan lam yasih, maka tidak sah apa istisna. Waduh, pengecualiannya jauh sekali. 1 tahun lagi baru mengucapkan istisna, tidak sah istisna itu. Pakai slow motion ya istisnanya. Wa min syurutihi aidan, dan di antara syarat-syaratnya istisna aidan juga alla yakuna mustaghriqan lima madha qablal mustasna, ialah tidak menghabisi kepada sesuatu madha yang telah lalu apa ma qablal mustasna, sebelum mustasna. Maksudnya tidak menghabisi mustasna minhu. Ayat artinya fala yasihul istisna illa bi syarti ayyabqa minal mustasna minhu syai'un, tidak sah apa istisna illa bi syarti ayyabqa, kecuali dengan syarat harus ada minal mustasna minhu, dari mustasna minhu itu syai'un apa sesuatu. Nahu lahu alayya asyratun illa tis'atan, lahu menjadi bagiannya, alayya menjadi tanggunganku, asyratun adapun 10, illa tis'atan kecuali 9. Artinya dia punya tanggungan 1 ya kalau gitu. Falau qala, seandainya berkata siapa orang lahu menjadi bagiannya, alayya dan itu tanggunganku, asyratun adapun 10, illa asyratan kecuali 10, lam yasiha maka tidak sah apa istisna, wa talzamhu dan wajibhu kepada orang yang mengatakan tadi al asyratu apa 10. Famin syurutil istisna, dan di antara syarat-syarat istisna an-nutqu,
yaitu diucapkan, ai at-talaffudzu bihi, mengucapkan bihi dengan istisna, ma isma imam bi qurbihi, di samping juga harus memperdengarkan kepada orang yang ada di dekatnya qail ya. Ilahnya di dalam hati. Saya tidak mau makan, kecualinya ngomong di dalam hati, kecuali nasi, kecuali ikan asin, kecuali marongki dan seterusnya. Wa min syurutil istisna'i aidon, dan di antara syarat-syarat istisna aidon juga qasduhu, adapun meniati istisna, ay niyatuhu, meniati istisna min qablin nutqi, sebelum mengucapkan. Fala budda min ayyanwiyal istisna qabla nutqi bihi, maka harus min ayyanwiya, dari mengatakan siapa orang berniat siapa orang al istisna kepada istisna qabla nutqi bihi, sebelum mengucapkan bihi dengan istisna itu. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan wujudun niyati, apa adanya niat min awalil kalamil mustasna minhu, dari awal kalam yang berisi mustasna minhu. Balakan, tetapi yakfi cukup, wujuduha, apa adanya niat qabla faraghihi, sebelum selesainya kalam al mustasna min, alal asai, menurut qaul ashab. Wal aslu, adapun yang asal fil mustasna, di dalam mustasna, ayakuna, ialah ada apa mustasna itu min jinsil mustasna minhu, ialah bagian dari jenis mustasna minhu. Nahu, contohnya qomal qaumu illa zaidan, berdiri siapa suatu kaum illa zaidan, kecuali si Zaid. Wa yajuzu, dan boleh al istisna'u, apa istisna pengecualian min siwahu, dari selain jenisnya mustasna minhu. Wa huwa, adapun siwahu itu wairu jinsihi, ialah gitu ya, wairu jinsi ialah bukan dari jenisnya mustasna minhu ya. Nah, huja al qaumu illa himaron, datang siapa suatu kaum illa himaron, kecuali himar. Himar artinya keledai. Walaisa hadzal istisnaul munqati'u minal mukhassisati, dan tidak ada apa istisna munqati ini termasuk golongan mukhassis. Wal mas'alatu fiha khilafun laisa hadza mahallu bastihi, adapun masalah fiha mengenai apa ini? Fiha, kok ha ya? Kok fiha ya? Mukhassisat ya? Atau dijadikan khobar aja ya? Wal mas'alatu, adapun masalah fiha, ialah di dalam masalah, maksudnya masalah istisna munqati itu apakah termasuk mukhassis atau tidak. Khilafun, adapun perbedaan pendapat, laisa, yang tidak ada, hadza, apa ini, maksudnya kitab ini mungkin mahalla bastihi, ialah tempat untuk menguraikan khilaf ya, menguraikan khilaf. Oke. Wa yajuzu taqdimu lafdzil mustasna alal mustasna minhu, dan boleh mendahulukan lafadznya mustasna alal mustasna minhu, atas lafadz mustasna minhu. Nahwu wa mali illa khaliqal kauni nasirun, dan tidak ada li, ialah bagiku, illa, kecuali khaliqal kauni, pencipta alam, nasirun, adapun penolong. Mestinya kan wa mali nasirun illa khaliqal kauni. Wa kadzalika, begitu juga ya juzu, boleh ayyuqaddama fil lafzi asyartu, didahulukan fil lafzi, di dalam lafadznya, asyartu, apa syarat, alal masyruti bihi, didahulukan atas masyrut bih, yang disyarati. Kalau mustasna kan yang dikecualikan, kalau mustasna minhu apa itu terjemahannya? Yang mustasna dikecualikan dari wadzalika, adapun itu apa? Jawas ya. Kenapa boleh? Li zuhuril makna, karena jelasnya maknanya. Nahu inja akabanu tamimin fa'akrimhum, jika datang kepadamu siapa Banu Tamim, fa'akrimhum, maka hormatilah olehmuhum kepada mereka Banu Tamim. Wa yajuzu ayat akhara, dan boleh saja ayat akhara, apa datang belakangan, apa syarat itu. Nahu antitalikun inda khaltid daro, kamu tertalak jika kamu masuk kepada ruangan atau rumah. Fawal aslu, ini adalah pendapat yang asal, kebolehan ini adalah pendapat yang asal. Takhsisul kitab bil kitab, takhsis Quran dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bayangannya kan dianggap sebagai sesuatu yang utuh ya, tidak terpisah-pisah, sehingga membaca Al-Quran itu tidak boleh dengan pendekatan yang atomistik, artinya menganggap satu ayat itu terpisah dengan ayat-ayat yang lain ya.
Tidak, nggak bisa baca begitu karena Al-Quran itu adalah susunan yang utuh. Yufasiru ba'duhum ba'du. Salah satunya adalah dengan adanya taksis ini buktinya. Al-kitabuhu wal Qur'anul Karim. Adapun Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Wa yajuzu takhsisu ba'di ayatihi al-ammati bi ba'dihal khass. Boleh apa mentaksis sebagian ayat-ayat Al-Qur'an yang umum ditahsis bi ba'diha dengan sebagian ayat-ayatnya al-khassati yang khusus. Waqad waqa'a dzalika fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala, dan sungguh terjadi dzalika apa tahsis itu fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala di dalam kalamullah. Kaqaulihi seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang-orang perempuan yang ditalak yatarabbasna menunggu mereka bi anfusihinna dengan diri mereka sendiri thalathata quru'in sebanyak 3 kali quru, 3 kali suci atau 3 kali haid. Fadhahirul ayati, adapun makna zahir dari ayat itu, dohirnya ayat gitu ya, yufidu anna kulla mutallaqatin 'alaiha an ta'tadda thalathata quru'in. Memberi makna apa dohir ayat, anna kulla mutallaqatin, kepada sesungguhnya adapun setiap perempuan yang ditalak, 'alaiha ialah bagi mutallaqah, an ta'tadda beriddah dia, kullu mutallaqatin itu thalathata quru'in sebanyak 3 kali suci. Wa huwa, adapun dohirul ayah, yashmalul mar'atal hamila bi umumihi, ialah meliputi kepada perempuan yang hamil bi umumihi dengan keumumannya, dhahirul ayat. Gitu ya. Lakinna hadzal umum asyamila li ulatil ahmali khussa bi qoulihi ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Akan tetapi keumuman yang mencakup kepada perempuan-perempuan hamil ini ialah dikhususkan, ditaksis bi qoulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Orang-orang perempuan yang hamil itu ajaluhunna, masanya, masa mereka, maksudnya masa iddahnya ya, ayyadhna hamlahunna, ialah sampai mereka meletakkan kandungan mereka, maksudnya melahirkan, sampai mereka melahirkan. Fayakunu iddatul hamilil mutallaqati biwad'il hamli la bi thalathati quru'in. Maka ada apa iddahnya perempuan yang hamil yang ditalak itu ialah sampai mana? Sampai melahirkan la bi thalathati quru'in, bukan dengan 3 kali suci. Tapi kalau di ini ya, di pembagian tolak itu kan ada tolak sunnah, ada tolak bid'ah. Tolak sunnah itu kalau perempuan ditalak pada masa suci yang di masa itu perempuan tersebut tidak disetubuhi. Kalau tolak bid'i itu tolak mentalak perempuan yang haid, atau mentolak perempuan dalam keadaan haid, atau mentolak perempuan dalam keadaan dia suci, maksudnya tidak haid, yang di situ di masa suci itu pernah disetubuhi. Nah, yang tidak tolak sunni dan tidak tolak bid'i itu katanya mentalak perempuan hamil. La bid'i wala sunni. Padahal kan mentolak orang hamil, orang perempuan yang sedang hamil lalu ditalak oleh suaminya, itu maksudnya gimana itu? Kok bukan tolak sunni, kok bukan tolak bid'i gitu. Kenapa ya? Nggak tahu kenapa. Takhsisus sunnati bis sunnati, mentaksis sunnah dengan sunnah. Termasuk juga ini ya, sunnah Nabi ya, tidak bisa dibaca secara atomistik gitu. Mosok dalilnya terus kullu bid'atin dolalah gitu kan. Satu-satunya itu. Jadi kalau sudah kalau sudah enggak boleh, dasarnya apa? Karena tidak ada contohnya di masa Nabi gitu misalnya. Enak aja selalu begitu pakai dasar gitu. Ya emang dasar ya. Amma takhsisus sunnati bis sunnati, adapun mentaksis sunnah dengan sunnah, fajaizun itu boleh. Liwuku'ihi, karena terjadinya takhsisus sunnah bis sunnah, kadzalika demikian. Memang
benar-benar terjadi. Misaluhu haditsu fi ma saqatis sama'u al-usyru. Misalu adapun contohnya tahsisus sunnah bis sunnah adalah hadis fi ma saqatis sama'u, ialah di dalam sesuatu sakot yang menyiram, as-sama'u apa langit, maksudnya hujan, al-usyru adapun 10 al-usyuru ya. Al-usyru 1/10. Wal muradu bis sama'i huna, adapun yang dimaksud dengan langit huna di sini al-mataru ialah hujan. Wa huwa yufidu anna kulla thamarin aw zar'in suqiya bil matari fa inna fihi az-zakata wa yal usyru. Wa huwa adapun hadis ini yufidu ialah memberikan pengertian anna kulla thamarin kepada sesungguhnya adapun setiap buah aw zar'in atau tumbuhan suqiya yang disiram, apa kullu thamar atau zar'in itu bil matori dengan hujan, fa inna fihi sesungguhnya fihi di dalam kullu thamrin aw zar'in itu az-zakata adapun zakat, wahya adapun zakatnya al-usyru ialah 1/10. Sawa'un kana qalilan aw katsiran, sama saja karena ada apa kullu thamarin aw zar'in itu qalilan ialah sedikit aw katsiran atau banyak. Wa hadza ma yufiduhu umumun nasi, adapun ini ialah sesuatu yufiduhu yang memberikan pengertian hukum pada ma'umun nasi apa keumuman dari nas. Nas maksudnya teks hadis tadi ya. Lakin akan tetapi ja'at datang as-sunnatul mutahharatu apa sunnah bima dengan sesuatu yufidu yang memberikan pengertian apa ma takhsis hadal umumi kepada ditakhsisnya keumuman ini. Wa dzalika adapun itu bihaditsin ditaksis oleh hadis laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqatun. Tidak ada fima ialah di dalam tumbuhan yang kurang atau buah yang kurang dari 5 ausuk shadaqatun adapun zakat ya. Wal makna adapun maknanya annahu la tajibuz zakat, tidak wajib az-zakatu apa zakat fi zar'i di dalam tumbuhan wa thimari dan buah-buahan. Idza kana apabila ada apa az-zar' wa thimar itu aqalla ialah lebih sedikit min khamsati ausukin daripada 5 ausuk. Kurang dari 5 ausuk maksudnya. Wa inna ma hanya saja tajib wajib apa zakat fima di dalam tumbuhan atau buah-buahan balagho yang mencapai apa ma khamsata ausukin kepada 5 ausuk fama fauqu dan selebihnya. Fama adapun lafadz ma fil hadisil awwali dalam hadis yang pertama amun ialah mencakup amun ialah umum syamilun yang meliputi 5 kepada sesuatu balagha khamsata usukin yang telah mencapai apa ma kepada 5 usuk audunahu atau di bawahnya 5 usuk. Faqasrul hukmi bukan fakusiro ya. Dibatasi. Fakusiro maka dibatasi al-hukmu apa hukum alama atas sesuatu balago yang mencapai apa ma khamsata usukin kepada 5 ausuk saja bihadisi dengan hadis dibatasi dengan hadis laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqatun. Tidak ada ialah pada buah-buahan atau tumbuhan yang kurang dari 5 usuk adapun sedekah ais wajibatun sedekah yang wajib maksudnya adalah zakat kama taqaddama sebagaimana penjelasan yang lalu. Taksisul kitab bis sunnati mentasis Al-Qur'an dengan as-sunnah. Taksisul kitab bis sunnatil mutawatirati jaizun ijma'an. Adapun mentasis Al-Qur'an dengan sunnah yang mutawatir jaizun ialah boleh ijma'an secara ijma'. Wa amatasis kitab bis sunnatil ahadiyati fajaizun ala sahih. Adapun mentasis Al-Qur'an dengan as-sunnah sunnah ahad, hadis ahad fajaizun ialah boleh ala sahih menurut qaul sahih. Misalu dzalika adapun contohnya itu qauluhu ta'ala ialah firman Allah taala yusikumullahu fi auladikum mewajibkankum kepada kalian Allahu siapa Allah fi auladikum pada anak-anak kalian. Ini lanjutannya kan itu ya lizzakari mislu hadzil unsayain. Soal warisannya. Fahada adapun qauluhu ta'ala ini amun ialah mencakup ya yashmalu Fahada adapun ini amun ialah lafadz am yashmalu yang mencakup kulla waladin kepada setiap anak mahmakana wasfuhu bagaimanapun ada wasfuhu apa sifatnya walad itu wahaluhu dan keadaannya walad walau qatala muwarithahu sekalipun walad itu membunuh muwarithahu kepada orang yang akan mewariskan harta kepadanya au kana atau ada siapa walad itu kafiron ialah non muslim lakin akan tetapi jaa fil hadithi datang di dalam hadis ma apa suatu yukhassisu yang mentahsis apa mahadal umumi hadal umuma kepada keumuman ini bi ikhrajil qatili wal kafiri minal auladi minal wasiyah dengan mengeluarkan
pembunuh dan non muslim minal auladi dari anak-anak dikeluarkan minal wasiyati dari wasiat. Wasiat ya? Wasiat ya. Wasiat masuk dalam ayat yusikum itu. Wadhalika adapun itu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ditahsis dengan sabda Nabi al-qatilu la yarithu, orang yang membunuh itu tidak dapat mewarisi harta. Wa biqaulihi dan juga ditahsis dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslima, tidak dapat mewarisi siapa orang muslim kepada orang kafir dan tidak pula orang kafir kepada orang muslim. Tahsisus sunnati bil kitabi, mentahsis sunnah dengan Al-Qur'an. Amma tahsisus sunnati bil kitabi fadzalika jaizun. Adapun mentahsis sunnah dengan Al-Qur'an, fadzalika jaizun, itu adalah boleh. Wa minhu, di antara contoh tahsisus sunnah bil kitab, haditsu la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Tidak menerima siapa Allah kepada salatnya salah seorang di antara kalian. Idza ahdatsa, bila dia hadas, hatta yatawaddaa, sampai dia berwudu. Fa inna umumal hadis, sesungguhnya adapun keumuman hadis, yufidu, ialah memberi makna. Apa keumumannya? Ada masih hati salati, kepada tidak sahnya salat illa bil wudu, kecuali dengan wudu. Walakin hadzal umum, akan tetapi keumuman ini mukhassasun, ialah ditahsis bi ayati tayammum, dengan ayat tayammum, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda wa ala safarin aw jahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Wa in kuntum, jika ada kalian marda, ialah sakit, aw ala safarin, atau berada dalam perjalanan, aw jahadum minkum minal ghaidi, atau datang siapa salah seorang di antara kalian dari buang air, aw lamastumun nisaa, atau menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, lalu tak menjumpai kalian kepada air, fatayammamu, maka bertayamumlah sa'idan thayyiban. Sa'idan ini artinya debu yang So'id ini kan artinya so'ada ya. So'ada itu kan artinya naik. Maksudnya debu tidak sembarang debu ya. Tapi debu yang bisa berterbangan. Biasanya kalau di fikih itu kan menggunakan redaksi gubar ya. Gubar. Tayamum ya. Tayamum itu artinya suci dalam debu. Allah. Lianna qaulahu fatayammamu, karena adapun firman Allah fatayammamu amrun, ialah amar, wal amru bisyai, adapun perintah terhadap sesuatu, far'u sihhatihi, ialah cabang dari keabsahan sesuatu itu. Fayaktadhi, maka menghendaki apa qauluhu ta'ala itu sihhatas sholati, kepada keabsahan salat, biduni wudu, intan pa wudu. Fatakunu hadhil ayatu mukhassisatun lil hadisi, maka ada apa ayat ini mukhassisatan, ialah mentahsis lil hadis, terhadap keumuman hadis. Tahsisul Qur'ani bil ijma'i, mentahsis Al-Qur'an dengan ijma'. Amma tahsisul Qur'ani bil ijma'i fajaizun, adapun mentahsis Al-Qur'an dengan ijma' itu boleh. Wa biharuhu qauluhu ta'ala, adapun contohnya ialah firman Allah Ta'ala, walladzina yarmunal musanati tsumma lam yatu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah. Adapun orang-orang yang menuduh mereka al-musanati, kepada perempuan-perempuan yang muhsanah, perempuan yang di sini maksudnya al-afifat ya. Tsumma lam ya'tu, kemudian tidak mendatangkan mereka, alladzina bi arba'ati syuhada, mendatangkan 4 saksi, fajliduhum, maka deralah mereka itu, alladzina 80 jaldatan, 80 kali deraan. Afadatil ayatu anna haddal qadhfi 80 jaldatan, memberikan makna apa ayat anna haddal qadhfi, kepada sesungguhnya adapun had qadhaf, hukuman dari qadhaf, 80 jaldatan, ialah 80 kali deraan, alal hurri, bagi orang merdeka, wa ghairihi, dan lainnya orang merdeka. Lakinnal ijma', akan tetapi adapun ijma', koma ialah apa ya? Ini terjemahannya masuk berdiri. Datang ya. Datang menjelaskan ala anna hadzal hadda, menjelaskan bahwasanya adapun had ini, hukuman ini, yunassafu, ialah diparuh, bin nisbati lil amti, diparuh apa had, kalau dikaitkan dengan budak. Wa alaihi, maka berdasarkan ini apa? Qiyamul mana-mana ini? Iya. Qiyamul ijma' ya. Fal ijma'u, maka adapun ijma' mukhassisun li umumil ayati, ialah mentahsis kepada keumuman ayat. Fawajib alaina al-amalu bil ijma'i, maka wajib alaina, bagi kami, al-amalu, apa mengamalkan, bil ijma'i, terhadap ijma', al-mukhassisi, yang
mentahsis terhadap keumuman ayat. Wa illam na'rif, sekalipun kita tidak mengetahui mustanadahu kepada sandaran ijma itu. Li'annal ijma, karena sesungguhnya adapun ijma huwa binafsihi, ijma itu sendiri dalilun, ialah dalil qaimun yang tegak gitu. Fala yasihu su'alu an dalilihi, maka tidak boleh apa bertanya mengenai dalilnya ijma, karena sudah ijma gitu kan. Kalau bertanya mengenai dalilnya ijma enggak boleh. Nah, memang begitu, enggak boleh. Tapi yasihus su'alu, boleh atau sah apa bertanya an subutil ijma'i, mengenai mempertanyakan tentang tetapnya ijma itu ijma apa bukan. Bertanya soal itu enggak apa-apa. Fayuqalu, lalu dikatakan atau ditanyakan, hal sabatal ijma'u ala hadhil mas'alati. Apakah terjadi apa ijma pada masalah ini? Gitu. Hadza mahallu bahtin wa nadrin. Ini adalah tempat pembahasan, diskusi dan perenungan. Lakin idza tsabata annal ijma' aqada ala mas'alatin minal masaili fala yasihu tawaqquf fil amali bihi. Idza tsabata, apabila tetap terjadi annal ijma', apa sungguhnya ijma' itu qadin aqada, sungguh telah kokoh, ya maksudnya memang sudah jadi ijma', ala mas'alatin, atas suatu masalah, minal masaili, dari beberapa masalah, fala yasihu, maka tidak boleh, tidak saat tawakkufu, apa berhenti, menunda, fil amali, di dalam mengamalkan, bihi, dengan ijma', harus diamalkan. Wala yasihu su'alu an dalilihi, dan tidak boleh, tidak saat su'alu, apa mempertanyakan, an dalilihi, dari dalilnya ijma'. Bal dzalika, akan tetapi dzalika, adapun itu, atawakkuf was su'alun anid dalil, mahdu jahlin bil usuli wal qawaidi, ialah semata-mata ketidaktahuan terhadap prinsip-prinsip serta kaidah-kaidah umum di dalam syariat. Gitu ya. Kalau mempertanyakan itu ijma apa bukan, enggak masalah. Yang enggak boleh itu kalau itu memang ijma, apa dalilnya? Enggak boleh katanya. Tapi kita sering bertanya ya kan gitu. Masa bertanya enggak boleh sih. Takhsisul kitabi wa sunnati bil qiyasi, mentahsis Al-Qur'an dan sunnah dengan qiyas. Enggak apa-apa lah mestinya bertanya itu. Karena yang membuat ilmu itu ada karena ada pertanyaan, bukan karena jawaban. Yang paling penting itu pertanyaannya. Takhsisul kitabi wa sunnati bil qiyasi, mentahsis Al-Qur'an dan sunnah dengan qiyas. Wa kama annahum khassasul kitaba bil ijma', kadzalika khassasul kitaba wa sunnata bil qiyas. Sebagaimana mereka mentahsis Al-Qur'an dengan ijma', demikian juga mereka para ulama itu mentahsis Al-Qur'an dan sunnah bil qiyasi, dengan qiyas, al-mustanadi ila nassin khosin, yang bersandar kepada bil qiyasil mustanidi, qiyas yang bersandar kepada nas yang khusus, mustanidi ya itu. Wa huwal as-sahhu, ini adalah pendapat yang as-sahh, alladzi qala bihi al-a'immatul arba'atu wal asy'ari liwuqu'ihi, yang mengatakan bihi terhadap alladzi, siapa imam-imam yang 4 dan imam asy'ari, liwuqu'ihi, karena terjadinya takhsisul kitab was sunnah bil qiyas. Misalu takhsisil kitab bil qiyas, adapun contoh ditakhsisnya Al-Qur'an dengan qiyas, qauluhu ta'ala, ialah firman Allah Ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, pezinawati dan pezinawan, fajlidu, maka deralah mereka kulla wahidin minhuma, masing-masing di antara mereka berdua, mi'ata jaldah, sebanyak 100 kali deraan. Fahadha, adapun qauluhu ta'ala, ini amun, ialah lafaz am, yashmalu, yang mencakup apa lafaz am itu, al-hurrata, kepada perempuan merdeka, wal amata, dan budak perempuan, wal hurra, laki-laki merdeka, wal abda, serta budak. Lakinnal amata, akan tetapi adapun budak perempuan itu, khususat, ialah ditakhsis bi qaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzab. Fa idza uhsinna, apabila mereka budak-budak itu telah bersuami, muhson maksudnya, fa in atayna, maka jika mereka melakukan bi fahishatin, terhadap perkara yang keji, maksudnya zina, fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati, maka wajib atas mereka separuh dari sesuatu, 'alal muhsanati, yang menjadi tanggungan perempuan-perempuan merdeka. Muhsanat di sini artinya adalah al-harair. Ma itu apa? Minal azabi, berupa siksaan. Fahadhil ayat, wadapur ayat ini, afadat, ialah menghendaki, apa hadhil ayatan, sifal haddi 'alal amati, diparuhnya ya,
hukuman had apa tadi itu, had zina alal amati atas budak. Wadzalika adapun itu ditasis biqaulihi dengan firman Allah taala fa'alaihinna nisfu. Nah, itu ya, fa'alaihinna nisfu ma alal muhsanati minal adzab. Wa khassasat dan mentasis pula apa ayat ini umumal ayatil ula kepada keumuman ayat yang pertama. Walakinnah akan tetapi ayat yang pertama itu lam tazkur ialah tidak menyebutkan apa ayat yang pertama tadi al-abda kepada budak. Walakinnah lam tazkuril abda tidak menyebutkan kepada budak laki-laki. Wa innama dzakaratil amata faqat, hanya saja dzakarat menyebutkan apa? Ayat yang mana ini maksudnya? Ayat yang kedua berarti ya. Yang kedua, oh berarti tadi walakin akan tetapi ayat yang kedua tadi itu ya, yang faida usinna lam tazkuril abda tidak menyebut kepada budak. Wa innama dzakaratil amata faqat, hanya saja menyebut apa ayat yang kedua tadi faida usinna itu alamata kepada budak perempuan fakot saja. Wa huwa yashtariku ma'aha fil illati, wa huwa adapun budak laki-laki yashtariku ialah sama ma'aha bersama perempuan, bersama budak perempuan fil illati di dalam illatnya. Wa hiya adapun illatnya ariku ialah sifat budaknya itu. Falidzalika oleh karena itulah qaulu berkata siapapun ulama al abdu yuqasu alal amati fin nisfi aidon. Adapun budak laki-laki disamakan dengan budak perempuan di dalam separuh sanksi aidon juga. Wa bihadzal qiyas, dan dengan kias inilah khassasu al-umuma fi qaulihi az-zaniyatu waz-zani. Mentasis siapa ulama dengan kias ini, mentasis siapa ulama al-umuma kepada umuman fi qaulihi di dalam firman Allah taala az-zaniyatu waz-zani. Fatakunul amatu, maka ada apa budak itu mukhassasatun ialah ditasis bil ayati dengan ayat, wal abdu sementara adapun siapa budak laki-laki mukhassasun ialah ditasis bil qiyasi dengan qiyas. Amma takhsisus sunnati bil qiyasi, adapun mentasis as-sunnah bil qiyasi dengan qiyas, fa mithalu adapun contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam layyul wajidi yahillu irduhu wa uqubatuhu. Layyul wajidi menunda-nundanya orang yang mampu bayar utang, maksudnya ini yahillu irduhu halal apa kehormatannya, wa uqubatuhu serta halal menyangsi al wajid. Wal layyu adapun layyun huwal matlu ialah al matlu menunda-nunda ya. Wal wajidu adapun al wajid huwal ghaniyyu adalah orang yang kaya, orang yang mampu. Wal makna adapun makna hadis ini annamu ma talatal wajid li sahibid daini tujibu uqubatahu. Adapun menunda-nundanya orang yang mampu membayar hutang li sahibid daini kepada orang yang punya piutang, tujibu ialah mengharuskan apa mumatalah itu uqubatahu terhadap disangsinya wajib. Wa hadzal hukmu adapun hukum ini amun ialah umum, yashmalu mencakup apa hukum ini kula wajidin kepada setiap orang yang mampu, walau kana walidan sekalipun ada siapa wajid itu walidan ialah orang tua. Walakinnal walida akan tetapi adapun orang tua ma'awaladihi bersama dengan anaknya walid kharijun ialah keluar min hadzal umumi dari keumuman ini kiasan ala ma jaa fin nasi bil nahyi an qauli uffin lahu ats-tsabiti bi qaulihi ta'ala fala taqul lahum uffin. Kiasan karena dikiaskan alama atas sesuatu jaa yang datang apa ma fin nasi di dalam nas Al-Qur'an minan nahyi berupa larangan angqauli uffin, larangan mengatakan uff lahu terhadap walid. Larangan itu ats-tsabiti yang tetap biqaulihi ta'ala dengan firman Allah taala fala taqul lahum uffin, janganlah kalian berkata kepada keduanya orang tua itu uff. Fayuqalu lalu dikatakan idza kanat ta'fifu apabila ada apa ta'fif pengucap uff itu muharraman ialah diharamkan, wa huwa sementara adapun ta'fif itu akhafu anwa'il adza ialah paling ringannya macam-macam menyakiti, fakaifa maka bagaimana bil uqubati dengan menyangsi orang tua, wahiyya sementara uqubah itu asyaddu anwa'il adza ialah paling beratnya macam-macam apa ini macam-macam sanksi, macam-macam menyakiti gitu. Jadi kalau ada orang tua punya hutang sama anaknya tapi nggak bayar padahal dia mampu membayar, itu tidak boleh disanksi karena mengatakan saja tidak boleh. Oke. Al-mujmalu wal mubayyanu, lafadz yang mujmal dan lafadz yang mubayyan. Apa mujmal, apa mubayyan itu?
Al mujmalu adapun mujmal huwa mahtaja waftaqara ilal bayani adalah lafadz yang membutuhkan waftaqara dan sama ya artinya membutuhkan ilal bayani kepada penjelasan. Wal bayanu adapun bayan huwa ikhraju hadzal mujmal min halatil iskali ila halatit tajalli wal ittidah ialah mengeluarkan kemujmalan ini min halatil iskali dari keadaan iskal bulat ila halatit tajalli pada keadaan yang terang benderang wal ittidahi dan jelas. Wadzalika ayil ijmalu adapun ijmal itu kal qur'i seperti lafaz qur'un min qaulihi ta'ala di dalam firman Allah taala fi bayani iddatil mutallaqati di dalam menjelaskan iddahnya perempuan yang ditalak wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Fa huwa adapun lafaz quru itu qauluhu ta'ala ini mujmalun ialah mujmal li anna lafdzul qur'i karena adapun lafaz quru mutaraddidun ialah simpang siur fil maknanya bainal haidi wat tuhri antara haid dan suci listiraqihi bainahuma karena istiroknya ya quru bainahuma di antara keduanya haid dan tuhur lugatan secara bahasa. Maksudnya lafaz qur'un itu sama-sama memiliki makna haid dan suci secara bahasa. Fahamalahu asy-Syafi'iyyu 'ala tuhri lalu mengarahkan kepada lafaz Qur'an itu asy-Syafi'iyyu siapa Imam Asy-Syafi'i 'ala tuhri atas makna suci. Wa yatarattabu 'ala hadza dan berakibat 'ala hadza atas ini alhamlu 'ala tuhri apa antakuna ada al-iddatu apa iddah salah satu adharin ialah 3 kali suci kamilatan yang sempurna ya. Wahamalahu dan mengarahkan kepada lafaz quru itu Abu Hanifah siapa Abu Hanifah alal haidi atas haid wa yatarattabu ala hadza dan berkonsekuensi ala hadza atas pemaknaan ini antakuna apa ada lidatu apa idah itu salah satu haidin ialah 3 kali haid kamilatan yang sempurna. Wa kullu minhuma muwafiqun li jam'i minas sahabati wat tabi'in. Adapun masing-masing dari keduanya baik itu diarahkan ke haid maupun suci muwafiqun ialah bersesuaian li jam'in kepada segolongan minas sahabati dari kalangan sahabat wat tabi'in dan tabi'in. Maka qaulihi ta'ala dan seperti firman Allah taala au ya'fu alladzi bi yadihi 'uqdatun nikah atau membebaskan siapa orang yang di dalam kekuasaannya adapun akad nikah. Kalau dicetakan yang Hay'a as-Saffa ini setelah ayyafuwa itu tidak ada alifnya. Tetapi di Rosem Utsmani setelah wawu itu ada alifnya tetapi di atasnya itu ada ininya. Apa itu bunder-bundernya itu. Falafzu alladzi biyadihi 'uqdatun nikah mujmalun yahtamilu ayyakunal muradu bihi az-zaujah ya. Adapun lafaz alladzi biyadihi 'uqdatun nikah itu lafaz yang mujmal. Yahtamilu yang mungkin ayyakuna apa ada al muradu apa yang dimaksud bihi dengan lafaz alladzi biyadihi 'uqdatun nikah itu az-zauja ialah suami wa yahtamilu dan mungkin saja ayyakuna apa ada al muradu apa yang dimaksud bihi dengan lafaz alladzi biyadihi 'uqdatun nikah itu al waliya ialah wali. Lianna kullam minhuma karena masing-masing dari keduanya zauj dan wali biyadihi ialah pada kekuasaannya kullun 'uqdatun nikah adapun akad nikah. Fa'alal awwali asy-Syafi'i wa Abu Hanifah wa 'ala tsani Malikun. Atas pendapat yang pertama adapun Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah dan atas pendapat yang kedua adapun Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa alladzi biyadihi 'uqdatun nikah itu maksudnya adalah wali sementara Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan alladzi biyadihi 'uqdatun nikah itu adalah suami ya. An-nassu selanjutnya nas. Nah, kita perlu teliti ya ketika membaca di kitab-kitab itu kata nas gitu. Karena banyak sekali maknanya nas itu. Ada nas yang maknanya adalah teks gitu. Ada nas yang maknanya teks yang hanya memiliki satu makna gitu. Nah, kita harus teliti di bagian ini. Kalau di dalam fikih ada nasus Syafi'i, itu maksudnya adalah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i sendiri. An-nasu adapun nas. Madura itu. Adapun nas wa kullu lafzin ialah setiap lafaz waridun yang atau waridin ya. Lafaz yang datang
la yahtamilu illa ma'nan wahidan, yang tidak berkemungkinan apa lafaz itu illa ma'nan wahidan kecuali kepada satu makna. Wakila, dan ada yang mengatakan nas itu adalah ma ta'wiluhu tanziluhu, ialah lafaz ta'wiluhu yang adapun takwilannya ma tanziluhu ialah ya yang diturunkan itu, tanzilu ma gitu. Ayat artinya apa? Ma yahsulu fahmuhu lis-sami'i bi mujarradi nuzulihi wa sama'ihi, adalah sesuatu yahsulu yang tercapai fahmu apa memahaminya ma lis-sami oleh pendengar bi mujarradi nuzulihi dengan semata-mata turunnya ma itu wa sama'ihi dan didengarnya ma itu. Wa dzalika ka qoulihi ta'ala, adapun itu seperti firman Allah Ta'ala fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Maka harus berpuasa 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika sudah pulang. Tilka adapun itu asyaratun kamilah ialah 10 hari jumlahnya, 3 tambah 7 ya 10. Tetapi kan masih ada perbedaan pendapat ya mengenai ayat ini, soal apa itu. Soal apa ya ini? Sepuluhnya itu gimana ya? Lupa saya ini. Kita lanjut aja lah, lupa. Fahadha la yahtamilu ma zada 'alal asyrah. Adapun ini ialah tidak berkemungkinan apa hadza maka pada satu zada yang melebihi apa ma 'alal asyrati atas 10. Asyaratun kamilah itu pasti 10, tidak kurang dan tidak lebih. Wa alaihi fannasuhu alladzi la yatawaqqaf fahmu tanzilihi 'ala ta'wilin. Wa alaihi berdasarkan penjelasan di atas, fannasu maka adapun nas itu waladzi ialah sesuatu la yatawaqqafu yang tidak butuh, tidak bergantung. Fahmu tanzili apa memahami yang diturunkannya alladzi itu tidak membutuhkan ala takwilin atas takwil. Wa huwa ma'khudun min minassatil arusi. Adapun kata nas itu terambil dari kata minassatil arus. Minassatil arus itu wa huwal kursiyu adalah kursi alladzi yang tunassu alaihil arusu, diangkat alaihi atas alladzi, al arusu siapa? Arus. Arus itu artinya pengantin. Aiturfa'u diangkat litulharoh supaya dapat ditambahkan linazirina bagi orang-orang yang melihat. Kuade itu maksudnya. Wan nasu adapun nas kadzalika demikian juga lirtifaihi karena terangkatnya nas itu ala ghairi atas lainnya. Maksudnya dia di atasnya yang lain selain nas gitu ya. Fi fahmi ma'nahu di dalam memahami maknanya nas min ghairi tawaqqufin tanpa membutuhkan takwil tadi itu ya. Az-zahiru selanjutnya zahir. Az-zahiru wa lafdzun ihtamala amrayni ahaduma al-muradu minhu azharu minal akhari. Ialah lafaz yang berkemungkinan kepada 2 makna. Ahaduhuma yang adapun salah satu dari 2 amrain, al-muradu minhu yang dimaksud minhu dari lafaz, azharu ialah lebih tampak, lebih jelas minal akhari daripada yang lain. Walau aratal ikhtisara, seandainya kamu hendak menyederhanakan, kulta kamu tinggal berkata huwa lafdzun dalla ala ma'nan dalalatan rajihatan fihi marjuhatan fi ghairihi. Ialah lafaz dalla yang menunjukkan apa lafaz itu alamat atas suatu makna, dalalatan rajihatan dengan penunjukan yang unggul fihi pada makna itu, marjuhatan tapi marjuh fi ghairihi di selain makna itu. Enggak ikhtisar ya ini. Ya itu artinya soal ikhtisar tidak, itu subjektif ya. Kal asadi seperti lafaz asad, singa ya, fa innahu rajihun fil hayawanil muftarisi li annahu ma'nan haqiqiyyun lahu wala sharifa lahu anhu. Fa innahu sungguhnya lafaz asad itu rajihun memiliki makna yang rajih fil hayawanil muftarisi untuk hewan pemangsa, li annahu karena sungguhnya al hayawanul muftaris itu ma'nan haqiqiyyun ialah makna yang hakikat lahu bagi asad, wala sharifa lahu anhu dan tidak ada sesuatu yang memalingkan lahu bagi asad anhu dari makna hakikinya, yakni hayawanul muftaris itu. Wa marjuhun dan memiliki makna marjuh fir rajuli sujai untuk makna laki-laki yang pemberani, li'annahu karena sungguhnya rajulus suja ini makna majaziyun ialah makna majazi lahu bagi asad, wala sharifa dan tidak ada yang mengarahkan ilaihi kepada makna majazi itu. Wa adzahiru adapun lafaz dhahir ini idza ashkala apabila rancu mafhumhu apa pemahamannya, hadza dhahir humilal lafzu maka diarahkan apa lafaz alal ihtimalil marjuh atas kemungkinan yang marjuh, yang diungguli, yang kalah. Wa uwila alaihi bid dalil dan ditakwil apa lafaz itu alaihi atas ihtimal marjuh bid dalili berdasarkan dalil. Wa summiya dan dinamai apa lafaz itu muawwalan sebagai lafaz yang muawwal au zahiran bid dalili atau lafaz dhahir bid dalili dengan dalil.
Artinya wasara dan jadi dzalika dhahiru apa dhahir itu ba'da ta'wilihi setelah ditakwilnya dhahir bid dalil dengan dalil dhahiron jadi lafadz yang dhahir muqayyadan yang diqayyidi dibatasi bilaf diberi catatan bilaf didalili dengan lafadz dalilnya fayusam maka dinamai apa lafadz dhahir tersebut dhahiran bid dalili sebagai dhahir bid dalil ya. Jadi muawwal itu bisa disebut juga dengan dhahir bid dalil. Wahyina idzin fata'wiluhu wa hamlul lafzi 'alal ma'nal marjuhi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa takwil itu adalah mengarahkan lafaz kepada makna yang marjuh, makna yang lemah ya. Wa dzalika adapun hamlun itu la yakunu ialah tidak ada apa dzalik illa bid dalil kecuali dengan dalil. Misalu adapun contohnya takwil atau hamlul lafzi 'alal ma'nal marjuh qauluhu ta'ala ialah firman Allah taala was samaa banainaha bi aidin dan kepada langit-langit banainaha kami tegakkan kepada sama bi aidin dengan kalau terjemahan ininya kan tangan-tangan ya. Di terjemahan Depak itu menggunakan kekuasaan, terjemahannya sudah mengartikan kekuasaan. Dhahiru adapun dhahirnya lafadz aidin itu jam'u yadin adalah jamak dari lafadz yadun. Wa lafdzul yadi sedangkan adapun lafadz yadun itu lahu ialah bagi lafadz yadun maknanya ini adapun dua makna. Rajihun wa marjuhun ada makna yang rajih, unggul wa marjuhun dan makna yang lemah. Fal yadul jarihatu adapun tangan yang anggota badan itu hiyar rajihatu ialah makna yang unggul, makna yang kuat. Wal kuwatu adapun kekuatan, kekuasaan, hiyal marjuhatu ialah makna yang lemah untuk lafadz yadun itu. Lakinnal yadal jarihat akan tetapi adapun tangan yang anggota badan itu jihata yang itu makna unggul mustahilatun ialah mustahil 'alallahi ta'ala bagi Allah taala. Fayusrafu maka diarahkan apa lafadz yadun itu ila maknal quwwati kepada makna kekuasaan bil burhanil aqliyil qat'i dengan argumentasi akal yang pasti. Wa hadza ta'wilu tafsiliyus sahihu aqlan wa lughatan huwa alladhi jara 'alaihi al-khalafu rahimahullahu daf'an litashbihi wa tajsim. Adapun takwil yang rinci yang sahih ini secara akal baik secara akal maupun secara bahasa huwa alladhi ialah suatu jaro yang berlaku alaihi atas alladhi al-khalafu siapa ulama khalaf. Ulama khalaf itu lawan dari ulama salaf. Bukan lawan ya, lanjutan maksudnya. Lanjutan. Kok lawan? Senengnya kok punya lawan gitu gimana sih? Tidak ada secara bahasa ya. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka. Takwil itu dilakukan daf'an karena menghindar atau menolak litashbihi kepada tashbih wa tajsimi dan tajsim. Tashbih itu artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan tajsim artinya memberi Allah ini ya jisim, menilai bahwa Allah itu jisim memiliki anggota-anggota badan seperti makhluk. Wa masalaf adapun ulama salaf radhiyallahu anhum fa innahum jarau ala ta'wilil ijmali. Sesungguhnya mereka ulama salaf itu jarau ialah berlaku ala ta'wilil ijmali atas takwil ijmali. Jadi baik ulama salaf maupun ulama khalaf itu sama-sama mentakwil. Yang satu takwil tafsili, yang satu takwil ijmali. Artinya takwil ijmali itu artinya sarful lafzi an dhahirihi al mutabadir ila dhihni al muaddi ila jismiyah biduni ta'yinin li ma'nan min ma'ani. Ialah mengarahkan lafaz dari makna dhahirnya lafaz itu al mutabadiri yang segera dipahami ila dhihni kepada pikiran al muaddi yang dapat mengantarkan makna dhahirnya itu ilal jismiyati kepada jismiyah bahwa Allah punya jisim. Mengarahkannya itu biduni ta'yinin tanpa menentukan limaknan kepada satu makna mima'anihi dari makna-maknanya lafaz tersebut. Adaban karena bersopan santun lah ya, adaban itu ma'allahi terhadap Allah war rasuli dan rasul. Alladzaini yang keduanya lam yubayyina ialah tidak menjelaskan siapa alladaini ma'ani hadhihi sifati kepada makna-makna sifat-sifat ini. Faqalu lalu mereka ulama salaf itu berkata amanna billahi kami beriman kepada Allah wa bima ja'anillahi. Ini takwil ya namanya ini. Wa bima ja'anillahi dan dengan apapun yang datang apa ma'anillahi dari Allah ala muradillahi sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah. Artinya kama amanna sebagaimana kami beriman billahi terhadap Allah biduni ma'rifatin tanpa mengetahui li haqiqati dzati terhadap hakikat zatnya al kamilati yang sempurna. Kadzalika demikian juga amanna kami gitu bacanya.
Ai artinya kama amanna billahi biduni ma'rifatin li haqiqati dzatihil kamilah kadzalika amanna bi sifatihi wa af'alihi wa illam na'rif haqa'iqaha wa kaifiyatiha. Sebagaimana kami beriman kepada Allah tanpa mengetahui hakikat zatnya yang sempurna, demikian juga kami beriman terhadap sifat-sifatnya Allah wa af'alihi dan tindakan-tindakannya Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Wa ilam na'rif, sekalipun tidak mengetahui siapa kami haqa'iqaha kepada hakikat-hakikatnya sifat dan af'al wa kaifiyatiha serta kualitas-kualitas dari sifat dan af'al itu. Wa fi hadzal mithali, dan ialah dalam contoh ini dan di dalam contoh ini qalu berkata siapa mereka, al yadu wal yadani wal aidi sifatun lillahi ta'ala. Adapun kata yadun, lafaz yadun, yadani dan al aidi adalah sifat-sifat bagi Allah Ta'ala. Huwa, yang adapun Allah a'lamu biha, lebih tahu terhadap sifat-sifat itu. Wa hadza fil haqiqati minhum laisa tafsiran li dhahiri hadzal lafzi kama qad yatabadaru ila dhihnil ba'di. Wa hadza, adapun ini fil haqiqati, pada hakikatnya minhum menurut mereka, laisa, tidak ada apa hadza tafsiron, ialah tafsir li dhahiri hadzal lafzi kepada dhahir dari lafaz ini. Kama sebagaimana qad yatabadaru, segera apa hadza ini, bahwa ini bukan tafsir, segera dipahami ila dhihnil ba'di, oleh pikirannya sebagian orang. Bal, tetapi wala yaqdiru ahadun, tidak mampu siapa seorang pun min ammati ahlil iman, dari orang-orang yang beriman secara umum, fadlan an aimmatil imani wal ma'rifah, lebih-lebih imam-imam panutan dalam hal keimanan wal ma'rifati dan ma'rifatullah, ya, mengetahui Allah maksudnya ini ya, tidak mampu ala tafsiri haqiqati hadzal lafzi, untuk menafsirkan hakikat dari lafaz ini bil maknal mutabadir ila dzini, dengan makna yang segera dipahami ila dzini kepada pikiran al basyari yang bersifat manusiawi. Wa dzalika, adapun itu li annahum indama yuqarriruna adama ta'wili wa yaquluna innana najri hadzal lafdhu ala haqiqatihi bila ta'wilin fa innahum yaqifuna inda hadzal haddi. Lianam, karena sesungguhnya mereka indama, ketika yuqarriruna, menetapkan siapa mereka ada mentakwili, kepada tidak mentakwil, wa yaqulu, dan mereka berkata innana, sesungguhnya adapun kami, najri ialah nujri ya, atau nujri ya bacanya ya, jaro aja ya, atau nujri, menjalankan, berarti dari ajro ya. Nujri, kami berlakukan hadzal lafdhu, kepada lafaz ini ala haqiqatihi, menurut hakikatnya lafaz, bila takwilin, tapi tanpa mentakwil. Kalau mereka mengatakan begitu, ketika mereka mengatakan begitu, fa innahum, sesungguhnya adapun mereka, yakifuna, ialah berhenti mereka itu indah hadzal haddi, pada batasan ini, wa la yadkhuluna fi bayani haqiqati dhahiril lafzi, dan mereka tidak masuk untuk menjelaskan hakikat dari dhahir lafaz tersebut, hasaba ma'anihil lughawiyyati al ma'rufatil muqarrarah, sesuai dengan makna-maknanya lafaz, baik yang makna-maknanya lafaz yang secara kebahasaan yang dikenal dan telah ditetapkan. Wa hadza ma yafriduhu qat'an wajibul imani wat tauhid wat tanzih. Adapun ini ma ialah satu yafriduhu, yang menentukan hu kepada qat'an secara pasti, wajibul imani, apa kewajiban untuk beriman, wat tauhid, dan tauhid, wat tanzih, dan menyucikan kepada Allah. Ada tasbih, ada tanzih. Ya, tasbih itu imanensi, tanzih itu artinya transendensi. Jadi katanya kalau Tuhannya ahli kalam itu jauh gitu. Karena ahli kalam sibuk mentanzih Allah. Kalau Tuhannya orang-orang sufi itu dekat, karena mereka seringkali menggunakan tasbih gitu. Pilih yang jauh apa yang dekat gitu ya. Walau dakhalu, seandainya mereka para ulama yang tadi tidak mentakwil itu masuk hadal madkhala, kepada ruangan ini, la dakhalu fi syubuhatin, niscaya mereka akan masuk di dalam beberapa kesangsian, tajurru, yang dapat menarik apa syubhat itu, ilal kufri sharih, kepada kekufuran yang sharih, wal iyadu billah, aku berlindung kepada Allah dari situ. Wa dzalika fa innal wuqufa inda hadzal haddi yajma'us salafa wal khalafa law tadabbarna al amra bi hikmatin wa basiratin. Final wukufa, sesungguhnya adapun berhenti indah hadzal haddi, pada batasan ini, artinya tidak sampai masuk ke dalam hakikat. Yajma'u, ialah memadukan apa al-wukuf as-salafa, kepada ulama as-salaf, wal khalafa, dan ulama khalaf, lau tadabbarna, seandainya kita merenungkan al-amra, kepada urusan ini, bihikmatin, dengan bijaksana, wa basiratin, dan pandangan yang dalam.
Artinya sebenarnya tidak ada perbedaan antara ulama salaf dan ulama kholaf di dalam menafsirkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka sama-sama tidak masuk pada hakikat dari makna lafaz itu. Walaysa hadza mahall tafsili hadzal bahsi, dan tidak ada apa ini adalah tempat untuk merinci pembahasan ini. Itu di ilmu kalam. Wa innama yutlabu fi kutubil aqidatil islamiyah, hanya saja yutlabu dicari apa hadza fi kutubil aqidah di dalam kitab-kitab akidah al-islamiyati, akidah Islam. Nah, sudah. Lanjut ya. Jam berapa Mas Ira? Masih jam berapa ini? Babul af'ali. Ini bukan kitab nahwu ya, nanti babul af'ali diartikan bab fiil. Bukan fiil madhi, fiil mudhari', fiil amr. Ini maksudnya babul af'ali adalah bab tentang perbuatan-perbuatan Nabi. Af'alun Nabi maksudnya ini kan. Jadi alnya di sini adalah al lil ahdi, li ahdi dzihni. Jadi pembahasannya nanti apakah semua perbuatan Nabi itu adalah syariat gitu isinya. Jangan-jangan yang lebih banyak bukan syariat. Gitu. Artinya bukan hukum gitu loh. Apakah kita harus meniru cara Nabi romantis dengan istrinya gitu misalnya. Ya saya kira itu bukan ini ya, bukan cara beliau romantis dengan istrinya itu kan bukan syariat itu jelas. Kalau soal berhubungan dengan pasangan itu kan ya udah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu gaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya kebaikan yang dikenal oleh masyarakat. Artinya itu soal budaya aja. Cara romantis itu soal budaya ya, kamu tidak harus meniru cara beliau meromantis dengan istri-istrinya gitu kan, dengan cara yang persis sama ya, karena itu bukan syariat, itu budaya gitu loh. Oke. Nah, cara berpakaian juga misalnya, apakah itu harus sama persis gitu. Ini bukan ngomong soal ini ya, soal cinta atau apa ya. Kalau sudah cinta ya terserah mau gimana kan. Tapi ini konteksnya ingin menjelaskan perbedaan mana af'alun Nabi yang tasyri' biqasdi tasyri' dan mana yang bukan. Oke, kita akan baca secara rinci di sini. Babul af'ali. Inna af'ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya adapun seluruh perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mardiyatun ila diridhoi indallahi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya adapun af'alu Sayyidina Muhammad imma wajibatun, ada kalanya wajib, wa imma mandubatun, ada kalanya sunnah. Wa qad takunu mubahatan, dan kadang ada apa af'alun Nabi itu mubahatan ialah mubah. Falaisa fiha muharramun li ismatihi min dalika. Maka tidak ada fi dalam af'al itu muharramun apa sesuatu atau perbuatan yang diharamkan lismati karena terjagatnya Nabi mindalika dari itu muharram. Wala makruhun, dan juga tidak ada barang yang makruh, perbuatan yang makruh, wala khilaful aula, dan juga tidak ada perbuatan yang khilaful aula. Linudrati wuqu'ihima min atqiya ummatihi, karena jarangnya terjadinya makruh dan khilaful aula itu dari orang-orang yang bertakwa di kalangan umatnya. Fakaifa yaqa'ani minhu ma'azamati mansibihi, bagaimana mungkin keduanya yakni khilaful aula dan makruh itu dapat terjadi minhu dari Rasul ma'azamati mansibi, padahal agung posisi beliau. Wa ma fa'alahu li bayanil jawazi la yakunu makruhan fi haqqihi wala khilafal aula. Adapun suatu fa'alahu yang menjelaskan siapa nabihu, yang melakukan siapa nabihu kepada ma li bayanil jawazi untuk menjelaskan kebolehan, la yakunu ialah tidak ada apa ma itu makruhan ialah perbuatan yang makruh fi haqqihi bagi nabi wala khilafal aula, dan juga bukan khilaful aula. Bal akan tetapi huwa adapun ma fa'alahu li bayanil jawazi itu afdalu ialah lebih utama fi haqqihi bagi nabi, li'annahu kana asmunya nabi ma'murun ialah diperintah bi bayanil masyru'i untuk menjelaskan yang disyariatkan. Fawudu'uhu marratan wa marratain, adapun wudu'nya nabi marratan satu kali, wa marratain dan dua kali, afdalu ialah lebih baik fi haqqihi bagi nabi min at-tatslits daripada meniga kalikan lil bayani dalam rangka menjelaskan, karena dalam rangka menjelaskan. Wa
thawabuhu alaihi minallahi yakunu kamilan wa tamman, dan pahalanya ini soal wudu ya. Wudu ya, wudu marrotan wa marrotaini alaihi atas nabi minallahi dari Allah, yakunu ialah ada apa thawab, kamilan ialah sempurna, wa tamman dan paripurna. Bi khilafi ghairihi, beda halnya dengan selain nabi, min afrodil ummah dari individu-individu umat. Fa inna thawabahu, sesungguhnya adapun pahalanya wudu yang kusu ialah berkurang apa thawab, bihasabi naqsi amalihi, sebab sesuai dengan berkurangnya amalnya siapa? Amalnya ghairun nabi, anil amali dari amal al-mansusi yang dinaskan, yang ditegaskan, ala qadri thawabhi kamilan, atas kadar pahalanya apa ini? Amal ya. Jadi bukan soal wudu saja, ini amal apa saja kamilan secara sempurna gitu. Jadi ketika teman-teman di sini semuanya sedang puasa Arafah gitu, harus ada yang tidak puasa itu untuk menjelaskan bahwa itu tidak wajib. Karena khawatir kalau semuanya itu kok puasa semua ya, nanti ada yang mengira itu perbuatan yang wajib itu nanti. Sebagian orang begitu, tidak puasa ya karena itu. Sebagian orang. Taksimul usuliyyin al fi'lil musyarri al-a'zam, klasifikasi yang dibuat oleh ahli usul li fi'lil musyarri al-a'zam, bagi perbuatan al-musyarri nabi al-a'zam yang mulia. Ini ulama usul berani kan membagi gitu kan, membagi mana perbuatan yang syariat, mana yang bukan gitu, harus dibagi. Waqad qassamal usuliyyuna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam ila aqsamin, dan sungguh mengklasifikasi siapa ahli usul fi'lahu kepada perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila aqsamin, kepada beberapa bagian. Faqalu, mereka berkata, inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam imma ala wajhil qurbati wat ta'ati aw la yakunu kadzalika. Sesungguhnya adapun perbuatan Nabi ada kalanya dalam bentuk ibadah dan ketaatan, aula yakunu kadzalika, atau tidak ada apa fi'lun nabi itu kadzalika ialah demikian, bukan ibadah dan ketaatan. Fa in kana ala wajhil qurbah wa ta'ati fala yakhlu imma ayadulla dalilun ala al-ittisasi bihi. Jika ada apa fi'il itu ala wajhil qurbati ialah dalam bentuk ibadah, wa ta'ati dan ketaatan, fala yakhlu, maka tak sepi atau tak lepas apa fi'lun itu, imma ayadulla, ada kalanya tidak lepas, imma ayadulla apa menunjukkan dalilun apa suatu dalil, ala ittisasi atas dihususkannya perbuatan tersebut, bihi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalan aula atau tidak. Ada baca awalan. Aula atau tidak. Aula yadullu dalilun alal ittisasi bi. Fa in dalla dalilun, jika menunjukkan dalilun apa suatu dalil, alal ittisasi bi atas dihususkannya perbuatan itu, bihi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yuhmalu, maka diarahkan apa perbuatan itu, alal ittisasi bi atas dihususkannya perbuatan bihi dengan Nabi. Mithlul wisali fi shaumi, seperti puasa wisol. Puasa wisol itu puasa yang 1 hari 1 malam gitu kan ya. Enggak ada buka-bukanya itu. Iya, kalau kok buka puasa ya, padahal itu kalau sudah maghrib itu kok disebut buka puasa, harusnya nutup puasa ya. Atau karena ketika itu mulut kita terbuka gitu untuk makan gitu. Tapi sekarang buka bersama udah nggak ada ya. Fa inna sahabat, asmunya adapun sahabat, lamma aradul wisala nahahum anhu, lamma manakala aradu ingin mereka al-wisala untuk puasa wisol, nahahum melarang siapa Nabi hum kepada mereka sahabat, anhu dari puasa wisol. Wa illam yadulla, dan jika tidak menunjukkan dalilun apa suatu dalil alal ittisasi bi atas dihususkannya perbuatan bihi dengan Nabi, fa innal ummata, maka sesungguhnya adapun umat tusyarikuhu ialah sama siapa umathu kepada kepada Nabi fihi di dalam fiil. Wa hukmu, adapun hukum dari perbuatan itu, al wujubu ialah wajib, awil istihbabu awit tawakkufu, wajib, sunnah atau tawakuf. Tawakuf itu tidak menentukan apakah itu wajib ataukah itu sunnah. Aqwalun,
itu ada beberapa pendapat gitu. Fahuwa aqwalun gitu kan. Rujjiha atau rojjaha ya, gitu aja karena sudah tahu kan siapa pengarangnya. Rojjaha yang mentarjih siapa Imam As-Subki fi Jam'il Jawami, dalam kitab Jam'ul Jawami, al-awwala kepada pendapat yang pertama yaitu al-wujub. Wa adillatu hadhil aqwali tutlabu fil kutubil mutawwala. Adapun dalil-dalil dari beberapa pendapat ini tutlabu ialah dapat dicari fil kutubil mutawwala, di dalam kitab-kitab yang panjang penjelasannya. Summa kemudian inna mutlaq af'alihi, sungguhnya adapun perbuatan-perbuatan Nabi yang mutlak aksamun ialah beberapa macam. Famaka najibiliyan mahdon kakiyamihi wa qu'udihi wa aklihi wa syurbihi fawadihun anna lasna muta'abbidina bihi. Famaka najibiliyan, adapun suatu yang ada, apa ma itu jibiliyan ialah perbuatan yang berupa muncul dari tabiat kemanusiaannya, mahdon murni, kakiyamihi seperti berdirinya Nabi, wa qu'udihi dan duduknya Nabi, wa aklihi dan makannya Nabi, wa syurbihi dan minumnya Nabi, fawadihun maka itu jelas anna sesungguhnya kita lasna ialah tidak ada siapa kita muta'abbidina ialah harus melakukan gitu kan, dituntut bihi dengan ma itu makana jibilian mahdon itu. Muta'abbidin apa muta'abbadin sih? Lasna muta'abbadina ya, tidak dituntut. Muta'abbadin ya bacaannya, muta'abbadina bihi, hinya kembali ke makana jibilian. Wakila yundabu ittiba'uhu, ada yang mengatakan dianjurkan apa mengikutinya, mengikuti makana jibilian itu. Wajazama dan menegaskan bihi dengan nadab ini Az-Zarkashi, Syabim Az-Zarkashi. Wa alal qaulaini, dan berdasarkan dua pendapat tadi, yusabu syakhsu, diberi pahala siapa seorang ala af'alihil adiyati, atas melakukan perbuatan-perbuatan Nabi al-adiyati yang bersifat adah, al-jibiliyati yang bersifat tabiat kemanusiaan, al-mubahati yang mubah, idza nawa apabila berniat siapa seorang itu biha dengan af'al tersebut, ittiba ar-rasuli kepada mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam fiha di dalam af'al itu. Kalau ada niat ngikuti Nabi dapat pahala. Wakadzalika demikian juga idza qasada apabila bermaksud siapa orang al-isti'anata kepada menunjang ya, minta tolong, biha dengan af'al itu alal ibadati, menunjang atas ibadah yang dilakukan. Wa makana bayanan linasin mujmalin ka salatihil mubayyinati liqaulihi ta'ala wa aqimus sholata aw linasin lam yarid dhahiruhu kakot'ihi aulinasin lam yurad ya, ini lam yurad dhahiruhu kakot'ihi yadasariki minal ku'i al mubayyini lima halil qat'i fi ayati sariqah fa huwa dalilun fi haqqina wajibun fi haqqi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sesuatu kana yang ada apa perbuatan itu ya, bayanan sebagai penjelasan, linasin mujmalin bagi nas yang mujmal, kasolatihi seperti salatnya Nabi, al-mubayyinati yang menjelaskan liqaulihi terhadap firman-Nya Allah Ta'ala wa aqimus sholata, atau linassin atau menjelaskan terhadap suatu nas lam yurad yang tidak dimaksud dhahiruhu apa dhahirnya nas itu, qat'ihi seperti memotongnya Nabi, yadasariki kepada tangannya pencuri, memotong minalku dari pergelangan tangan. Ini ada yang mengatakan bukan Nabi yang memotong, tapi maksudnya Nabi menyuruh untuk memotong. Al-mubayyin yang menjelaskan lima halil qat'i terhadap tempat memotong fi ayati sariqati di dalam ayat pencurian. Fa huwa dalilun maka itu adalah dalil fi haqqina bagi kita, wajibun lagi wajib fi haqqi bagi haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, li wujubit tablighi alaihi karena ada kewajiban untuk menyampaikan alaihi bagi Rasul. Wa ingkana sekalipun ada siapa Nabi itu mukhayyaron ialah diberi pilihan fit tablighi di dalam menyampaikannya itu bainal qauli wal fi'li antara dengan ucapan, menjelaskan menyampaikan dengan ucapan, wal fi'li dan dengan perbuatan. Idil wajibul mukhayyaru. Karena adapun wajib yang opsional yusafu ialah diberi sifat kullum min hisolihi apa masing-masing dari macam-macamnya wajib mukhayyar bil wajibi disifati dengan wajib.
Wa ma kana mukhassasan bihi, adapun suatu kana yang ada apa mukhassasan ialah khusus ma itu bihi dengan Nabi alaihi salatu wasalam, ka ziyadatihi fin nikahi, seperti melebihinya Nabi fin nikahi dalam nikah ala arba'in niswatin atas 4 perempuan, wa wujubi duha dan wajibnya salat duha alaihi atas Nabi, wal musyawarati dan wajibnya musyawarah, falastidlala bihi wala ta'abbuda, maka tidak boleh beristidlal bihi dengan maka nam khususan bihi itu wala ta'abbuda, dan juga umat tidak dituntut untuk melakukannya. Jadi tidak boleh menggunakan alasan bahwa Nabi menikah lebih dari 4 untuk berpoligami lebih dari 4. Enggak boleh itu. Wa maka ana mutaraddidan bainal jibilli wasyar'i ka hajjihi raqiban wa tijaihi ba'da raka'atil fajri fa fihi taraddud. Adapun suatu kana yang ada apa mutaraddidan ialah simpang siur bainal jibilli, antara perbuatan yang tabiat manusiawi, wasyar'i dan perbuatan yang untuk menjelaskan syariat, ka hajjihi seperti berhajinya Nabi, raqiban hale berkendara, wa tijaihi dan tidur miringnya Nabi ba'da raka'atil fajri setelah 2 rakaat fajar, fa fihi maka di dalam masalah ini maka ana mutaraddidan ini taraddudun, adapun taraddud ini maksudnya ya simpang siur. Apa hukumnya gitu kan? Faqila yuhmalu alal jibli, maka diarahkan apa ma itu alal jibli, atas perbuatan jibli. Dan asal, karena adapun yang asal ada mutasyri'i ialah tidak adanya tasyri'. Fala yusannu lana, maka tidak disunahkan apa maka ada mutaraddidan itu lana bagi kami, bagi kita umatnya. Waqila yuhmalu ala syar'i, diarahkan apa ma itu ala syar'i, atas perbuatan syar'i, menjelaskan syariat. Dan karena sesungguhnya adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsa ialah diutus li bayani syar'iyyati, untuk menjelaskan ajaran-ajaran syariat. Fa yusannu, maka disunahkan apa maka ada mutaraddidan itu lana bagi kami. Wa hadza, adapun ini huwa rajihu, ialah pendapat yang rajih, wa alaihi dan atasnya, atas hadza ini al-aktsaruna, siapa mayoritas ulama. Wa in aqarra, dan jika menyetujui siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al qaula kepada suatu pendapat min ahadin dari seorang, ju'ila maka dijadikan apa qaul min ahadin itu ka qaulihi, seperti seperti perkataannya atau sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya Nabi itu maksumun, ialah terjaga an ayyukira ahadan ala mungkarin, dari menyetujui siapa Nabi itu ahadan kepada seorang pun ala mungkarin atas sebuah kemungkaran. Ka iqrarihi, seperti menyetujui Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ala qaulihi bi ata'i salabil qatili liqatilihi, berpendapat menyetujui atas pendapatnya Abu Bakar yang mengatakan memberikan perangkat perangnya korban perang liqatilihi kepada pembunuhnya qatil. Wal haditsu, adapun hadis yang menjelaskan ini muttafaqun alaihi, ialah muttafaq alaihi. Wa in aqarra, dan jika menyetujui siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fi'la kepada suatu tindakan yang dilakukan min ahad, yang berasal min ahadin dari salah seorang, fahuwa maka adapun perbuatan itu ya ikrar ya, fahuwa maka adapun ikrar itu kafilihi, ialah seperti perbuatannya Nabi, lidzalika syai'i, terhadap sesuatu itu, seperti melakukannya Nabi lidzalika syai' terhadap perbuatan itu. Kaikrorihi, seperti menyetujui Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Al-Walid kepada Khalid bin Walid ala aklid dobi, atas menyetujui atas makan dob. Dob ini artinya semacam biawak. Bentuknya kita nggak tahu ya. Kalau katanya, saya dulu pernah dapat cerita itu, kalau Syekhuna Hulil Bangkalan misalnya ada menjelaskan tentang mana binatang yang haram, mana yang tidak, itu biasanya yang sangat rancu itu kan yang di hewan-hewan laut itu, atau di sungai, nggak racungan atau apa gitu. Cerita langsung bentuknya gitu, nggak tahu apa benar atau tidak. Kayaknya itu diceritakan di buku itu loh, buku hitam itu, surat kepada anjing hitam itu kan ada itu. Kalau sekarang kan bukan pakai itu ya, pakai gambar Google gitu. Langsung klik image di Google itu, nanti ketemu apa ininya, bentuknya. Abdob itu gimana? Kita nggak tahu gimana biawaknya dulu itu. Atau jangan-jangan sekarang dia sudah punah gitu kan. Kita nggak ada yang tahu. Ukur.
Wal fi'lu alladhi fu'ila awil qawlu alladhi qila fi waqtihi wa zamanihi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi bihaitsu la yushahiduhu thumma ittala'a alaihi wa alima bihi fa inna qarrahu wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila aw qila fi majlisihi hukmu ma fu'ila aw qila fi majlisihi wa alima bihi wa lam yunkirhu fi dalalatihi ala jawazi dzalikal fi'lil fa'il wa ghairihi wa ala haqqiyati dzalikal qauli kadzalika. Panjang sekali ini. Wal fi'lu adapun perbuatan alladzi fu'ila yang dilakukan, awil qaulu adapun dan atau perkataan alladzi qila yang dikatakan fi waqtihi di waktunya Nabi wa zamanihi dan zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisi tapi di luar jangkauan majlisnya Nabi bihaitsu la yushahidu sekiranya la yushahiduhu tidak menyaksikan siapa Nabi kepada fi'il atau qaul itu. Summa kemudian itola'a mengetahui siapa Nabi alaihi atas fi'il atau qaul wa alima dan mengetahui siapa Nabi bihi dengan qaul itu. Maka bagaimana kalau begitu? Fa in aqarrahu apabila menyetujui siapa Nabi kepada fi'il atau qaul itu walam yungkirhu dan tidak mengingkari siapa Nabi kepada fi'il atau qaul fa hukmu maka adapun hukumnya fi'il atau qaul itu hukmu ma ialah sama dengan hukumnya sesuatu fu'ila yang dilakukan apa ma'ukila atau dikatakan apa fi majlisi di majlisnya Nabi wa alima dan mengetahui siapa Nabi bihi terhadap fi'il atau qaul tersebut walam yungkiru dan tidak mengingkari siapa Nabi kepada fi'il atau qaul. Samanya itu fi dalalatihi di dalam menunjukkannya ikrar ala jawazi dzalikal fi'li atas kebolehan perbuatan tersebut lil fa'ili bagi yang melakukannya ghairihi dan lainnya fa'il wa ala haqqiyati dzalikal qauli dan bagi dan bolehnya dan menunjukkan atas benarnya perkataan tersebut kadzalika demikian maksudnya bagi yang mengatakan maupun yang tidak mengatakan. Misalhu contoh ikrar ini ilmuhu ialah taunya Nabi SAW bihalfi Abi Bakrin dengan bersumpahnya Sayyidina Abu Bakar innahu sesungguhnya beliau la yakulu tidak akan makan atau ama kepada makanan fi waqti ghairihi di waktu ini ta'alluqnya fi ini ke halfun ta'alluqnya bersumpah fi waqti ghairihi di waktu marahnya jengkelnya Sayyidina Abu Bakar. Kucing nih Mana kucing? Sana cing. Balik mana kucingnya? Gak apa-apa lah. Geli. Enak man kucing. Ini loh rek, gini. Nah, gitu. Nah. Ya ta'alluqnya fi ini ke halfun bersumpah ketika marahnya Sayyidina Abu Bakar. Tsumma kemudian akalahu makan siapa Sayyidina Abu Bakar kepada makanan itu. Lamma ra'a manakala beliau memandang anna aklahu wasanya makan makanan itu khairun ialah lebih baik daripada mintarkihi daripada tidak makan tarkil akli gitu ya. Kama yukhadhu sebagaimana diambil apa penjelasan ini min hadits Syaikhaini dari hadis Bukhari dan Muslim. Fa yustafadu minhu maka diperoleh kesimpulan minhu dari kisah ini ya. Dari apa ini? Minhunya kembali kemana? Dari hadis. Diambil kesimpulan apa? Jawazul hansi, bolehnya melanggar sumpah, bal nadbuh bahkan dianjurkan melanggar sumpah ba'dal halfi setelah bersumpah. Idza kana jika ada apa al hansu itu khairon ialah lebih baik. Sumpah nggak mau nikah gitu misalnya. Siapa yang bersumpah gitu? Sumpah nggak mau nikah. Boleh itu dilanggar kalau ternyata menikah itu lebih baik bagi dia. Di sini ada yang bersumpah tidak menikah? Nggak ada ya? Nggak ada. Lanjut, babun naskhi, bab tentang nasah. Nasah ini artinya abrogasi. An-nashu ma'nahu lughatan an-naqlu wa qila ma'nahu al-izalatu wa ma'nahu al-istilahiyyu syar'iyyuhu wal khitabud dallu ala raf'il hukmi tsabiti bil khitabil mutaqaddimi ala wajhin naulahu lakana tsabitan ma'a tarakhihi anhu.
An-nasu adapun nasa ma'nahu maknanya nasa itu lugatan secara bahasa an-naklu ialah memindah. Wakila dan ada yang mengatakan ma'nahu adapun maknanya nasa itu alizalatu ialah menghilangkan. Wa ma'nahu adapun maknanya nasa al-istilahi yang bersifat istilahi terminologis asy'ari yang bersifat syar'i huwal khitabu ialah khitab adalah yang menunjukkan ala rafil hukmi atas dihilangkannya hukum, diangkatnya hukum astabit yang tetap bil khitabil mutaqaddimi dengan khitab yang sebelumnya yang telah lalu. Menunjukkannya khitab itu ala wajhin atas suatu cara. Laulahu yang seandainya tidak ada khitab ad-dal itu, lakana saya ada apa hukum sabitan ialah tetap ma'atarofihi anhu di samping belakangannya al khitab ad-dal itu anhu dari mana ini? Dari al hukmu sabit bil khitab al mutaqaddim. Ini sebenarnya bukan definisi nasakh, tapi definisinya nasih, sesuatu yang menasah. Kalau nasahnya ya dari itu, dari raf'ul hukmi. Wa qauluna adapun perkataan kami al-khitab yashmalul lafdha, mencakup apa qauluna itu al-lafdha kepada lafaz ayil mantuko yang mantuk. Wa mafhumal muwafaqati serta mafhum muwafaqah bikismaihi dengan dua bagiannya muwafaqah, yakni al-aula wa mafhum muwafaqah aulawi yang disebut dengan fahwal khitabi, wal musawi dan mafhum muwafaqah yang musawi yakni lahnil khitabi. Wa mafhumal mukhalafati dan juga mencakup pada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah nama lainnya adalah dalilal khitabi. Wa kullu dalilin dan mencakup kepada seluruh dalil min adillati syar'i dari dalil-dalil syariat id karena yajuzu boleh an-nasu wa nasah bi jami'i dzalika dengan seluruhnya hal itu. Wa qauluna adapun perkataan kami laulahu lakana tsabitan kharaja keluar bihi dengan qauluna itu ma suatu laukana jika ada al-khitab wa khitab al-awalu yang pertama mughayyan ialah diberi goyah, dibatasi maksudnya ya, bigoyatin dengan suatu goyah, suatu apa sih goyah ini terjemahannya? Ya batasan. Dibatasi dengan suatu batasan. Au mu'allalan atau diberi alasan bermakna dengan suatu alasan. Wasarraha dan menegaskan al-khitabu tsani apa khitab yang kedua bibulughil goyati terhadap sampainya batasan itu auzawalil makna atau hilangnya alasan. Fala yusama maka tidak dinamai apa tasrih itu naskhon sebagai nas. Lanal hukma karena adapun hukum al awal yang pertama wa iru sabitin ialah tetap libulu wi ghayatihi auzawali manahu karena sampainya batas dari hukum tersebut auzawali manahu atau hilangnya alasan dari hukum itu. Wa mithalu adapun contohnya khitab yang mughayyan bi ghayatin qauluhu ta'ala ialah firman Allah taala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya apabila dipanggil lis-salati untuk melaksanakan salat min yaumil jumu'ati di hari Jumat fas'au maka bersegeralah kalian ila dzikrillahi untuk berzikir kepada Allah wa dzarul bai'a dan tinggalkanlah jual beli. Fataharimul bai' adapun diharamkannya jual beli mughayyan ialah diberi batasan biqiyadil jum'ati dengan habisnya Jumat. Falaisa maka tidak ada qauluhu ta'ala apa firman Allah taala fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi. Apabila telah ditunaikan apa salat fantashiru maka menyebarlah kalian fil ardi di atas bumi wabtaghu dan carilah oleh kalian min fadlillahi dari karunia Allah. Tidak ada apa firman Allah itu nasikhon ialah menasah, menghapus li tahrimil bai' terhadap keharaman jual beli, balakan tetapi ayat menentukan apa qauluhu ta'ala tadi ghayat tahrimi kepada batasan keharamannya. Wa qauluhu ta'ala dan seperti firman Allah taala wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma dan diharamkan alaikum atas kalian saydul barri apa? Memburu binatang buruan daratan ma dumtum hurma selama ada kalian itu sedang dalam keadaan ihram. Lam yansakhu qauluhu tidak menasahu kepada qauluhu ta'ala ini apa firman Allah taala wa idza halaltum fastadu apabila kalian telah bertahallul fastadu maka berburulah. Lianna tahrima karena sesungguhnya adapun keharaman itu karena ialah ada apa tahrim lil ihrami karena ihram maqad zala dan sungguh telah hilang apa ihram bitahalluli dengan
tahallul fala nasakh, maka itu bukan nasakh. Wala budda min ayyakunal khitabu tsani mutaakhiran anil khitabil awali, dan harus min ayyakuna dari ada apa khitab yang kedua itu mutaakhiran ialah datang belakangan anil khitabil awali dari khitab yang pertama. Namanya yang kedua ya pasti belakangan daripada yang pertama. Mau jadi yang kedua kamu. Anwaun nasi, adapun macam-macam anwaun nasi, macam-macam nasa. Al awalu yang pertama naskhur rasmi wa baqaul hukmi, menghapus rasam. Rasam itu artinya ya tulisannya, tilawahnya ya maksudnya ini. Wa baqaul hukmi, dan tetapnya hukum. Ada yang hukumnya tetap tapi tulisannya enggak ada. Wal muradu bir rasmi, adapun yang dimaksud dengan rasm al ayatu minal qur'anil azim, ayat dari Al-Qur'an. Wal muradu bin nasi, adapun yang dimaksud dengan nasa rafu wujubi qur'aniyatiha, menghilangkan kewajiban Quran bagi ayat itu. Wa khosiyatu qur'aniyatiha, dan kekhususan Al-Qur'an yang dimiliki oleh ayat tersebut. Wa makna baqaul hukmi, adapun makna dari tetapnya hukum ayat artinya baqaul hukmiha, tetapnya hukumnya ayat, wa taklifu bihi, dan membebani bihi dengan hukumnya ayat itu. Waqad waqa'a dzalika, dan sungguh terjadi dzalika apa itu nasur rasmi baqaul hukmi fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah taala asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhal battata. Adapun kakek wa syaikhatu dan nenek idza zanaya, apabila mereka berzina, farjumuhuma, maka rajamlah mereka berdua, al-battata. Al-battata ini artinya ini ya apa? Sama sekali gitu kan. Sama sekali. Ya harus ini maksudnya harus dirajam gitu. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan kepada qauluhu ta'ala, ini siapa? Imam Al-Baihaqi, wa ghairuhu, dan lainnya. Fa innahu, sesungguhnya qauluhu ta'ala tadi, karena ialah ada apa qauluhu ta'ala itu Qur'anan, ialah Qur'an. Qala Umar, berkata siapa Sayyidina Umar, qad qara'naha, sungguh telah membaca siapa kami kepada ayat tadi asy-syaikhu wa syaikhatu itu. Rawahu Syafi'i wa ghairuhu, meriwayatkan kepada qaulu Umar, ini siapa Syafi'i wa ghairuhu, dan lainnya Syafi'i. Waslu, adapun asalnya hadis ya yang menjelaskan tentang ini, ayat ini itu fi shahihaini, dalam kitab shahihain. Summa, kemudian nusiha, dihapus qauluhu apa adanya, qauluhu ta'ala itu Qur'anan sebagai Al-Qur'an. Wa baqiya, dan tetap hukmuhu, apa hukumnya qauluhu ta'ala itu. Walidzalika, maka dari itulah qad rajama, sungguh merajam siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhsana ini ya, kepada dua orang yang berzina muhson. Kama rawahu syaikhon, sebagaimana mereka kepada hadis tentang rajam itu siapa dua syekh, yaitu Bukhari Muslim. Asani, adapun yang kedua naskhul hukmi, menasah hukum duna rasmi, bukan menasah tulisannya. Ad-dali, yang menunjukkan apa rasam itu, ada dari hukmi, atas hukum tersebut. Fatabqa, maka tetap al ayat apa ayat, wa khususiyatuha, dan kekhususan ayat tersebut Al-Qur'an, itu yang bersifat Qur'an. Artinya tidak boleh dibaca oleh orang yang hadas besar dan seterusnya. Waqad waqa'a dzalika, dan sungguh terjadi dzalika apa itu naskhul hukmi duna rasmi fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah taala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang-orang yang tidak mampu kepada puasa fidyatun, adapun membayar fidyah, yakni memberi makan orang miskin. Fadhahirul ayat, adapun zahir dari ayat tersebut yufidu ialah menghendaki apa zahirul ayat, jawazal fitri, kepada bolehnya tidak berpuasa fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, mai ta'il fidyah, tetapi harus membayar fidyah. Wa fi ma'nal ayati, dan di dalam maknanya ayat khilafun, ada perbedaan pendapat, laisa, yang tidak ada, hada, adapun ini mahal basti, ialah tempat untuk menguraikan khilaf tersebut. Walakin hadzal hukm, akan tetapi adapun hukum ini nusikha, ialah dinasah biqaulihi, dengan firman Allah taala faman syahida minkum syahra falyasubhu, barang siapa yang menyaksikan atau melihat minkum di antara kalian asyhara, kepada hilal, falyasubhu, maka berpuasalah man itu kepada puasa Ramadan. Amal ayat, adapun ayat, fa inna, sungguhnya ayat tersebut baqiyatun, ialah tetap ada, matluwatun, dibaca fi kitabillah taala, dalam Al-Qur'an. Lah ialah bagi ayat tersebut khususiyatul Qur'ani, adapun kekhususan Al-Qur'an, kalau dilihat sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'an yang lain, minal ayati, berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Asalisu, adapun yang ketiga naskhur rasmi wal hukmi ma'an, menghapus tulisan dan hukum ma'an bersamaan. Wa dzalika, adapun naskhur rasmi wal hukmi ma'an itu karena hima, seperti menasah sesuatu nuzila, yang diturunkan apa fil Qur'an, dalam Al-Qur'an, min anna asyra radha'atin ma'lumatin yuharrimna bahwasanya adapun 10 kali susuan yang jelas tertentu, yuharrimna, itu dapat memahramkan, dihapus bi khamsin ma'lumatin, dengan 5 kali susuan yang jelas. Summa, kemudian nusikhat, dihapus al khamsu, apa yang 5 kali susuan tadi, aiton juga, lakin akan tapi tilawatan secara rasm, bacaannya, la hukman, bukan dihapus
hukumnya. Kama rawadzalika Muslimun fi sahih, sebagaimana mereka zalika kepada penjelasan itu Muslimun siapa Imam Muslim fi sahih dalam sahihnya. Diriwayatkan anis Sayyidah Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa nashur rasmi wal hukmi qad yakunu ma'a wujudil badali. Dan adapun menasah tulisan wal hukmi dan hukum qad yakunu kadang ada apa nasur rasmi wal hukmi ma'a wujudil badali ialah bersama dengan adanya ganti. Wa qad yakunu bila badali, dan kadang ada apa nasur rasmi wal hukmi itu bila badalin tanpa adanya ganti. Misalul awwali, adapun contoh yang pertama yaitu nasah ma'a wujudil badal, nashu istiqbali baitil maqdisi ats-tsabiti bis sunnati fi'liyah fi sahihaini bi qoulihi ta'ala fa walli wajhaka syatrul masjidil haram. Menasah hukum menghadap Baitul Maqdis yang ada di dalam sunnah fi'liyah di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dinasah bi qoulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala fa walli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkanlah wajah kalian kepada Masjidil Haram, arah Masjidil Haram. Wa nusikha, dan dinasa qauluhu ta'ala apa firman Allah Ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Orang-orang yang meninggal minkum di antara kalian wa yadharuna azwajan, dan meninggalkan istri-istri wasiyatan li azwajihim sebagai wasiat bagi istri-istri mereka, mata'an ilal haul, harus menunggu selama 1 tahun ghairu ikhrajin, tanpa dikeluarkan, diusir, maksudnya diusir dari rumah. Al-mufidu, yang memberikan pengertian apa qauluhu ta'ala itu bi anna iddatal mutawaffa anha, bahwasanya adapun iddahnya perempuan yang tinggal mati yang diwafatkan anha meninggalkan zaujuha siapa suaminya zaujah maksudnya perempuan yang ditinggal mati suaminya, iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya hiya sanatun kamilah, 1 tahun sempurna. Bi qaulihi, dinasah bi qaulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Ya. Orang-orang yang yang diwafatkan minkum dari kalian, wa yadharuna, dan mereka meninggalkan azwajan kepada istri-istri, yatarabbasna, maka istri-istri itu harus menunggu bi anfusihinna dengan diri mereka sendiri, menunggu arba'ata asyhurin 4 bulan wa asyra 10 hari. Qaulihi ta'ala itu al-mufid, yang memberikan pengertian bi anna iddatal mutawaffa'an, bahwasanya adapun iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya, bi anna iddatal mutawaffa'an hazaujuha hiya arba'atu asyhurin wa ashrun, ialah 4 bulan 10 hari. Fanusikhat hadhil ayatu fanasakhat hadhil ayatu hukmatil kal ayati ma'a baqa'i qur'aniyatiha wa khosiyatiha, maka menasa apa ayat ini kepada hukum ayat itu di atas itu, ma'a baqa'i qur'aniyatiha, beserta tetapnya sifat Qur'annya tilkal ayat wa khosiyatiha, dan kekhususan dari tilkal ayat. Wa misalu tsani, adapun contoh yang kedua yaitu nasah bila badal. Wujubu taqdimi shadaqatin najwa, ialah wajibnya memberikan sedekah dari najwa. Najwa itu artinya di sini adalah konsultasi secara khusus, ya. Fi qaulihi, konsultasi secara khusus kepada Nabi, maksudnya ini kan. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah, apabila kalian mengadakan pembicaraan khusus kepada Rasul, faqaddimu, maka serahkanlah oleh kalian baina yaday najwakum, serahkan sodakotan kepada sodako. Fahadil ayat, adapun ayat ini itu fidu, ialah menghendaki apa hadil ayat annahu, bahwasanya wajib ala kulli man, atas setiap orang aroda yang hendak siapa man itu ayunajia, hendak untuk mengadakan pembicaraan khusus Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yunaji itu ay yusarrohu, berbisik, artinya berbisik siapa manhu kepada Nabi, fima bainahu wa bainahu, di antara di dalam hal bainahu yang ada di antara man wa bainahu, dan antara Rasul, ayyuqaddima, wajib apa, memberikan, baina yaday dzalika, di hadapan, apa sih terjemahnya? Sebelum najwa, ya. Baina yaday dzalika, sebelum melakukan pembicaraan khusus itu, memberikan sodakotan kepada sodakoh, tutahhiruhu, yang dapat menyucikan apa sodakohu kepada man, wa tuzakihi, dan dapat menyucikan apa sodakohu kepada man, wa tuahhiluhu, dan melayakkan apa sodakoh itu kepada man, li ayyaslaha
atau li ayasluha, supaya dia pantas li hadzal maqami, untuk makom ini, makom munajat ini. Wa li hadza, oleh karena itulah qala, berfirman Allah taala, dzalika khairul lakum wa athhar, itu berbayar sedekah itu khairul lakum, ialah baik bagimu, lebih baik bagimu, athhar, dan lebih menyucikan. Fa nusikha, dihapus, wujubu zalika, apa kewajiban takdimu sedekah itu, anhum, dari mereka, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah taala, fa idzlam taf'alu, apabila atau tetapi jika kalian tidak melakukannya, wa taballahu, dan memberi ampun Allahu, siapa Allah, alaikum, atas kalian. Artinya tidak takdimus sedekah itu ya, fa aqimus sholata, maka dirikanlah salat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, wa atiullaha, dan taatlah kalian Allah kepada Allah wa rasulahu, dan rasulnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Adapun Allah khabirun, ialah maha teliti terhadap suatu ta'maluna, yang kalian kerjakan. Waqad qila, dan sungguh dikatakan, innahu, sungguhnya, lam ya'mal, tidak mengamalkan, bihadil ayati, kepada ayat ini, qabla nasiha, sebelum nasihat ayat, siwa Ali ibni Abi Thalibin radhiyallahu anhu, selain Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Abi Najihin an Mujahid, qala, berkata siapa Mujahid itu, nahau ya, nuhu, dilarang siapa mereka, mabni majhul ya, nuhu an munajatin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yatasaddaqu, mereka para sahabat itu dilarang untuk mengadakan pembicaraan khusus dengan Nabi, hatta yatasaddaqu, sehingga mereka bersedekah. Falam yunajihi illa Ali bin Abi Thalibin, maka tidak melakukan pembicaraan khusus kepada Nabi kecuali siapa, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qaddama, beliau memberikan dinaron, kepada 1 dinar, sedekah, sebagai sedekah, tu tasaddaqa bihi, yang bersedekah siapa, Sayyidina Ali, bihi, dengan dinar. Sumana, aja kemudian melakukan pembicaraan khusus siapa, Sayyidina Ali, an-Nabiy, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu an asyri khisalin, lalu bertanya siapa Sayyidina Ali kepada Nabi, an asyri khisalin, dari 10 perkara. Summa, kemudian unzila, diturunkanlah, ar-rukhsah, itu apa, rukhsah, maksudnya tidak harus bersedekah. Anwaul hukmin nasikh al jadidi, wallahu a'lam bissawab. Ini soal nasah ya, nanti kalau ingin baca mengenai kritik terhadap teori nasah itu, Anda bisa baca salah satunya buku Naqdu Nadhariyatin Naskhi, karangan Jasir Audah. Kayaknya dia lebih cenderung mengatakan tidak ada nasah itu. Faktanya para ulama sendiri berbeda mengenai jumlah ayat yang dinasah, dan mengenai definisi nasah pun mereka juga berbeda pendapat. Dalil yang digunakan untuk menetapkan atau membuktikan adanya nasah itu juga tidak tepat, dhonni bahkan tidak tepat gitu. Itu menurut buku yang ada di situ. Nanti bisa dicek ya untuk membuka wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.